Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Waras? Insyaallah sing melu tausiah podo kabeh mlebu nang surga. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak anggota DPR RI Komisi 8 Dr. Haji Ahmad MSI, Bapak Kelmi Amri SH anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Kades beserta Ibu Ketua Majelis Taklim Bangun Jaya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul yang diberikan kepada saya, Baiti Jannati, omahku sorgaku. Ibu mau rumahnya besar? Mau. Mobilnya mewah? Mau. Lantainya keramik mahal? Mau. Makanannya segar bugar, kulkasnya 2 pintu? Mau. Tamannya cantik, ada air terjunnya? Mau. Tapi suaminya sakau. Bapak mau rumahnya 2 lantai? Mau. Karpetnya mahal cantik, kalau berdiri kakinya tenggelam? Mau. Anaknya lucu-lucu cantik-cantik nonton TV? Mau. Tapi istrinya kuntilanak. Maka sesungguhnya Baiti Jannati bukan terletak pada materi bendanya, tapi ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Spiritual itu apa? Syarat rumah jadi surga yang pertama adalah baca Quran. Dalilnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di acara kita siang ini turun rahmat Allah? Turun. Kenapa turun rahmat Allah? Karena ada qari'ah yang membacakan Quran tadi. Maka kalau mau Quran turun di ruku, bacakan Quran di ruku. Rahmat mau turun di rumah, bacakan Al-Quran di rumah. Rahmat mau turun di kantor kades, maka turunkan rahmat dengan membaca Al-Quran. Gimana di rumah mau ada Quran? Gimana di rumah mau ada rahmat Allah? Tidak pernah dibacakan Al-Quran. Yang ada lagu Nyiblorong Sundil Bolong. Kalau mau turun rahmat Allah, baca Quran. Aku bisa baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar kepada santri-santri kita yang pakai sorban, Masya Allah. Ini santri-santri dari pesantren mana anakku? Hah? Salam. Pesantren apa? Darus Salam. Dar omah, salam keselamatan. Darus Salam, rumah keselamatan. Belajar ngaji. Alif di atas, alif di bawah, alif depan U. Itu di Sumatera gitu ngajinya. Tapi kalau di Jawa, alif fathah, alif kasroh, alif dhammah U. Itu dulu jadul. Yang sekarang a, bataba, batata, tatata, basaba. Insya Allah semuanya mendapat kemuliaan. Amin. Habis sholat subuh, bapaknya manggil anaknya, kene ndok, kene, baca Quran. Anaknya pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Habis itu istrinya bocor. Oh, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Baca Quran. Istrinya pun baca Quran. Yasin. Tapi sejak awal nikah sampai sekarang kok Yasin?
Kok nggak pindah-pindah? Persiapan untuk kamu, Mas. Habis itu anaknya yang paling kecil dipanggil, baca Quran, baca. Ngaji di rumah habis subuh. Lalu anak-anak ngaji di musola dilanggar, disuruh ngajinya di masjid habis maghrib ke isya. Di mana Bangun Jaya? Masjid surau langgar, musola anak-anak masih ngaji maghrib ke isya. 45 menit handphone mati, TV mati, laptop mati, gadget mati, semuanya baca Quran. Tanda berhasilnya tausiah di Bangun Jaya bukan karena tendanya wakeh siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Berhasilnya tabligh akbar di Bangun Jaya bukan karena lapangannya penuh, bukan. Karena kalau untuk sekedar memenuhkan lapangan mudah, ambil bulat-bulat, lari sana, lari sini, gol. Berhasilnya pengajian di Bangun Jaya kalau nanti malam dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Berhasilnya pengajian di Bangun Jaya kalau besok habis subuh yang selama ini nggak sholat subuh jadi sholat subuh insyaallah. Amin ya rabbal. Saya ke Pasir Pangarayan dari tahun 2010 sampai 2016. Dari tahun 2010 sampai 2016, selama 6 tahun Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan ramai. Qorinya internasional, 3 juara dari Malaysia, juara dari Suriah, juara dari Arab, hafal Quran seluruh dunia diundang ke Pasir Pangarayan. Pengajian, baca Quran, tahfiz Quran, SMP Quran, SMA Quran, tahfiz Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, didirikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Allahu Akbar. Kalau kita memuji orang atau dipuji orang, di ujungnya mesti ditutup dengan Allahu Akbar. Begitu juga kalau anak kita dipuji orang, anaknya cantik ya, Allahu Akbar. Gitu. Jangan nanti ibu anaknya dipuji, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya. Gitu juga kalau bapak dipuji, anaknya ganteng ya, Allahu Akbar. Gitu. Jangan nanti disebut anaknya ganteng ya, buah tidak jauh jatuh pohon dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Pak Ahmad tidak perlu pujian kita, tapi yang menikmati Islamic Center Pasir Pangarayan, yang menikmati 3 imam internasional, yang menikmati SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, hanya orang Rokan Hulu saja. Betul? Nikmatnya belum sampai ke seluruh Riau. Jadi kalau mau seluruh Riau dapat nikmat, Pak Ahmad ini mesti jadi apa? Hah? Mesti jadi gubernur, kata ibu. Emangnya ibu-ibu setuju? Ibu setuju juga? Masya Allah, banyak yang minta, Pak. Anak raja makan rambutan. Makan rambutan habis makan bubur. Dari bunyi kata-kata sambutan, bunyinya sudah layak jadi gubernur. Jadi Pak Ahmad ngajak saya ke Bangun Jaya. Ustaz Somad, ayo ke Bangun Jaya, yuk. Bangun Jaya itu di sebelah mananya Senayan, Pak. Saya sangka dia dulu ngajak saya ke Rokan Hulu tahun 2010. Sekarang kan sudah punya kantor di Senayan. Ayo ke Bangun Jaya, dekat dari Senayan. Adalah, kata dia. Acaranya apa, Pak? Ceramah. Kalau ceramah saya nggak mau. Ceramah saya sudah banyak di YouTube. Untuk apa lagi? Supaya mengenalkan ke masyarakat Bangun Jaya. Mau nggak mereka dukung saya jadi gubernur? Mau dukung? Masya Allah. Tapi niatnya jangan sampai niat dunia. Niatnya supaya seluruh Riau berdiri Islamic Center seperti Islamic Center Pasir Pangarayan. Supaya anak-anaknya menjadi penghafal Quran karena didirikan SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Supaya rumah kita turun rahmat dan barokah Al-Quran. Ustaz Somad di rumah kalau baca Qurannya, habis subuh baca Quran, habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, malam jam 4 mulai baca Quran.
Yang baca Quran siapa? Santri. Di rumah ada sekolah tahfiz Quran. Yang jadi gurunya siapa? Bojone Ustadz Somad. Dia punya anak-anak santri. Saya ingin turun rahmat barokah Al-Quran, maka dia ngapal Quran. Anak-anak diajak ngapal Quran. Dari mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, anak-anak sekarang sudah hafal 8 juz. Alhamdulillah. Oh, kata ibu-ibu, kalau 8 juz, saya satu hari bisa 3 juz. Juz melon, juz mangga, juz pokat. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran. Anaknya gimana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, lagu dangdut mantap. Anak bapak gimana? Metal. Nyanyi, hanya sekedar nyanyi. Ibu kalau mati mau nggak anaknya datang nyanyi? Mama. Mau? Bapak kalau meninggal mau nggak anaknya datang nyanyi? Ayah dengarkan. Mau? Ibu mau kalau meninggal anaknya datang nyanyi? Ziarah dia ke atas makam ibu. I want to break free. Kita mau anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil. Jangan sampai kita mati, anak kita datang ziarah bawa handphone, dia cari Quran digital. Habis itu dia cari MP3 Yasin. Dia bilang, mohon maaf ya Pak, dengar sendiri aku urung iso baca Quran. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi yang saya katakan hari ini bisa tidak terjadi pada kita. Kalau Abdul Somad meninggal, apa orang Bangun Jaya masih mau bacakan Yasin? Masih mau bacakan Quran? Seafdol-afdolnya satu khatam 30 juz. Nek ora iso, hatinya Quran surah Yasin. Nek ora iso, Al-Fatihah. Nek ora iso, mati aja. Untuk orang-orang tua kita, bapak kita, mbah-mbah kita, alim ulama, kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku baca Qur'ane ora lancar, Pak Ustaz. Sing ora lancar pahalanya lebih akeh daripada sing lancar. Betul? Kok betul? Yang lancar cuman sekali baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak. Tapi nek ora lancar alam nasrah. Tapi jangan selamanya nggak lancar. Sekali-sekali dalam proses belajar, dalam proses latihan, insya Allah ibu-ibu ini semuanya lancar baca Yasin. Amin. Di Bangun Jaya si ono Yasinan. Hari apa? Hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat ba'da asar Yasin. Masih? Alhamdulillah. Kamu ikut Yasinan tadi di Bangun Jaya? Iya. Semangat, semangat. Ono apa? Ono arisan. Yasinnya dapat, arisannya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baca Yasinnya dibetulkan. Baca Yasinnya pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Gitu. Soalnya sekarang banyak juga di kampung-kampung baca Yasin udah nggak jelas lagi pangkal, ujung-ujungnya aja. Fayakun. Itu sebelum Covid datang. Setelah Covid datang nggak kedengaran sama sekali. Cuman maskernya aja naik turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang wirid Yasin makin istiqomah, makin semangat. Amin. Yang baca Quran di rumah selama ini sebulan sekali, baca Quran nunggu rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, ada orang meninggal baca Yasin, gak salah. Tapi selama umur hidup baca Yasin masalah. Karena Quran bukan cuman Yasin,
dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Tradisi kita kalau anak mau khitan baca Yasin, perempuan kalau mau nikah baca Yasin, ada acara khataman Quran. Mudah-mudahan masyarakat melanjutkan ini sehingga rumahnya selamat. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah maka selamat dari gangguan jin dan setan. Orang iso baca surat Al-Baqarah kepanjangan 2 juz setengah, dibaca dari awal Alif Lam Mim sampai 6 ayat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Habis 6 ayat, baca tengahnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca 3 ayat di ujung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ora iso habis maghrib, habis isya. Ora iso habis isya, nek mau turu. Nggak bisa waktu mau tidur malam, pas bangun tengah malam mau tahajud. Jangan sampai bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, ngising. Bangun tidur, sholat tahajud, baca Quran. Nek ora iso baca Quran, mati lampu, baca awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah untuk ngusir gangguan jin, santet, nyeblorong, sundel bolong, suster ngesot, Dracula, zombie yang mengganggu di rumah. Hidup ini serba salah. Istrinya cantik, disantet orang. Rambutnya dicuri, air ludahnya diambil, dibawa ke dukun. Error, gila, stres. Suaminya ganteng, dilarikan pelakor. Cinta ditolak, dukun bertindak. Untuk mengusir santet, gangguan-gangguan ini, itulah dibaca surat Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar, dicicil 1 malam. Tapi ada wirid rutin harian, habis subuh dengan habis maghrib. Bisa diamalkan? Insya Allah. Anak-anak gadis yang cantik-cantik digoda sama anak-anak lajang. Pas lagi lewat di pasar, hai, godain kita dong, adik. Lalu si cewek karena cantik, lalu kemudian silap, apa? Kau mau nikah sama aku, kucing kurap? Cuy. Akhirnya air ludahnya dibawa, rambutnya di waktu motong rambut itu pangkas diambil, dibakar, dimasukkan ke kopi, diminum. Setelah itu siang malam terbayang-bayang mau makan bakso, nampak wajahnya.
Kebetulan pipinya juga macam bakso. Nah ini semua untuk mengatur supaya kita dekat dengan Allah. Maka baiti jannati, rumahnya dibacakan Al-Quran. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya rumah kita itu menjadi surga? Maka rumahnya diisi. Dalilnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ini sekarang banyak hati yang tidak tenang, risau, gelisah, gundah gulana, kacau balau. Pas ditanya, kenapa nggak tenang? Pupuk naik. Kenapa nggak tenang? Suaminya sedang selingkuh. Kenapa tidak tenang? Istrinya sekarang sedang diganggu orang. Maka tidak ada yang menenangkan hati kecuali zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tasbih gitu pelan-pelan, subhanallah. Tahmid juga gitu, alhamdulillah. Takbir juga gitu, Allahu. Ini sekarang banyak juga orang berzikir di rumah tapi cepat-cepat. Itu namanya zikir dapat gorengan minyak panas. Itu namanya zikir tempe mendoan. Zikir itu pelan-pelan. Salawatan Pak Ustaz, salawatan juga zikir. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan semua ini ahli salawat. Anaknya sambil gendong anak salawat. Salatullah, salamullah. Ini anak gendong nyanyi yang racun. Yang sebelah nyanyinya kucing garong. Yang sebelah lagi nyanyinya selimut tetangga. Yang sebelah lagi nyanyinya pulang-pulang berbadan dua. Wetenge wis. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan ini insyaallah. Makanya dizikirkan, anaknya dizikirkan. Kemarin ada jamaah WA saya, Ustadz Somad, saya tadi lewat depan rumah emak Ustadz. Oh, ibu masih ingat? Ya, dulu waktu emak Ustadz masih hidup, saya selalu lewat di sana. Dan emak Ustadz selalu ngobrol dengan saya. Apa ngobrolnya, Bu? Katanya kalau Ustadz lagi tidur di dalam kamar, dia zikir di depan kamar Ustadz jam 2 malam. Apa zikirnya katanya, Bu? La ilaha illallah. Berapa kali zikirnya, Bu? 3000 kali, Pak Ustadz. Dia nggak pernah cerita ke saya. Setelah dia meninggal yang cerita jamaah ke saya. Rupanya malam-malam dia datang ke depan pintu kamar saya. Dia tahu saya pulang tausiah jam 12 malam. Nanti bangun pengajian subuh jam 2 malam dia zikirkan 3000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu baru dia berdoa, sehatkan anakku ya Allah, betulkan pikirannya ya Allah. Anak-anak kita sehat itu karena zikir orang tua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini belum berzikir makin yakin kekuatan zikir insya Allah. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, nggak punya keluarga perempuan. Kata ibu saya, nanti sampean kalau pergi merantau jauh nggak punya keluarga perempuan. Atau nanti kalau masak sendiri, nyuci sendiri. Kalau nyuci pakaian, habis diberus, dibilas, waktu nyiramnya pakai air suci, dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masak ayam juga gitu, ayamnya dipotong-potong, cucinya 2 kali. Kalau kambing, cucinya 4 kali.
Ayam kok 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Kambing kok 4 kali? Karena kakinya 4. Kita anak-anak nggak pernah nanya. Ternyata sekarang baru paham. Ayam 2 kali karena darahnya dikit, dagingnya putih. Kambing 4 kali karena dagingnya merah, darahnya banyak. Darah najis, kotoran, banyak bakteri. Setelah dicuci bersih, zahirnya batinnya belum, disolawatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kecil-kecil setiap hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat kuku diperiksa, mesti bersih. Sekarang orang dulu kalau dia ngajar masak telur ayam, telur ayamnya dicuci dulu. Kamu kalau masak telur ayamnya dicuci dulu. Kenapa? Karena telur ayam keluar dari najis, kotor. Sekarang orang masak bakwan enak aja, ambil ceplok, habis itu tangan bekas tai ayam. Ketika kita bertamu ke rumahnya makan bakwan, yummy. Apa sih resepnya? Cirit ayam. Perempuan kuku panjang masak bakwan tangan kiri. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kena telur ayam sama mentega, kembang telur cacingnya. Rasanya jangan dibayangkan, mau muntah. Jadi saya dididik orang tua bukan sekedar baca Quran. Baca Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas saya baca dengan almarhumah. Ibu saya tidak ustazah, sama macam ibu-ibu petani, orang kampung, tapi pendidikan dia nomor 1. Pendidikan nomor 1. Doa juga tak pernah putus doanya, tak pernah putus zikirnya. Setelah dia meninggal saya pikir kiamat sudah terjadi pada diri saya, hancur saya. Ternyata sampai hari ini setelah 2 tahun meninggal, saya teruskan kirim Al-Fatihah. Tidak pernah absen malam Jumat baca Yasin. Setiap teringat baca. Jadi kalau ibu, anak-anak ibu didik, insya Allah anak-anak ibu juga akan ingat walaupun sudah meninggal dunia. Setiap tahun di Pasir Pangarayan acara haul almarhumah Ibunda Hajjah Fatimah. Hajjah Fatimah punya anak laki-laki namanya Doktorandus Dr. Haji Ahmad MSI. Beliau juga sangat cinta pada ibunya. Makamnya kami ziarah ke sana, ternyata ibu yang mendoakan anaknya tidak putus walaupun sudah meninggal dunia. Ibu tetap doakan anak ibu. Kalaupun mau marah sama anak, marahnya yang bagus-bagus. Calon bupati, calon DPR RI, calon gubernur, nah, gitu marahnya. Jangan marah, anak setan. Jangan heran kalau besok perbuatannya seperti setan, tuyul, hantu. Dirubah cara marah ibu karena doa mulut, lisan, lidah yang mengeluarkan kata-kata diaminkan malaikat. Ustaz, gimana ini Pak Ustaz? Kenapa Bu? Anak saya kok seperti genderuwo. Selama ini Bu mintanya apa? Minta dia supaya jadi kuntilanak. Oh, salah nyasar. Insya Allah anak-anak ibu soleh solihah semuanya, berkat zikir dan sholawat. Afdalul zikri fa'lam, seafdal abdul zikir la ilaha illallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, sholawat zikir. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir adalah la ilaha illallah. Allah, Allah juga zikir. Allah, 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 Allah juga zikir. Hanya saja ada orang mau zikirnya pelan-pelan. Ustadz, kalau zikir kuat atau pelan? Kalau saya lagi sendiri pelan, tapi kalau ramai-ramai saya kuat. Kenapa? Supaya anak-anak kecil ini kalau dia pulang nanti ditanya emaknya dia bisa jawab. Tadi apa zikir Ustadz Abdul Somad? Subhanallah walhamdulillah, dia bisa. Tapi kalau saya zikirnya pelan, nanti dia nanya, tadi ceramah siapa? Ustadz Somad. Zikirnya apa? Itu namanya zikir silent. Kita nanti kalau mau mati yang keluar dari mulut kita tanda husnul khotimah, la ilaha illallah. Zikir. Bayangkan kalau sering nyebut copot, matinya dalam keadaan
Yang copot apanya? Nyawanya copot. Orang yang suka caci maki, sumpah serapah, itulah yang keluar dari mulutnya. Nanti kita disuruh membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau kita sering berzikir, mudah menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau kita hanya memikirkan dunia, berat. Pas orang bisikkan la ilaha illallah, datang keluar ibu muslimat Majelis Taklim Bangun Jaya membisikkan la ilaha illallah. Sawit saiki piro? La ilaha illallah. Surat tanah di. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang saat kita sakaratul maut. Mudah-mudahan ketika bapak sakaratul maut yang membisikkan ibu, mudah-mudahan ketika ibu sakaratul maut yang membisikkan bapak. Kalau bapak mati, ibu mau ikut? Ingat Pak, yang menyertaimu hanya zikirmu. Kalau ibu meninggal, bapak mau ikut? Mereka takut. Mereka anggota persatuan laki-laki takut istri. Tapi mereka takut berbuat maksiat karena istrinya, takut pulang lambat karena istrinya, takut main judi karena istrinya, takut selingkuh karena istrinya, takut pakai narkoba karena istrinya. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Ibu merepet terus, abang pergi kemana, pulang kemana, depan ini pakai. Bapak yang selalu kena repet, sabar Pak. Insya Allah azab kubur bapak ringan. Pas malaikat mau nyiksa, kata malaikat, ini nggak perlu kita siksa. Dia sudah tersiksa betul di Bangun Jaya. Insya Allah repet ibu semuanya untuk kebaikan. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pisang barangan. Sudah lama saya tausiah, baru inilah dihadiri layangan. Hebat di Bangun Jaya ini. Sampai-sampai layangan pun berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sangka itu drone kamera, tapi kok banyak sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya, bagaimana supaya rumah kita itu ada baiti jannati, rumah menjadi surga. Di dalam rumah mesti ada kok somat? Di dalam rumah mesti ada Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di masjid. Lalu yang sholat rumah itu apa? Sholat di rumah itu sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Bersyukurlah Bu kalau suamimu membangunkan bangun malam. Manggil bojone ku apa? Sayang. Say, beb, bangun beb. Mau ngajak tahajud ya Mas? Ora, mati lampu aku di. Bangun beb, sholat tahajud. Dia pun maju ke depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pak Ustadz, sejak nikah sampai sekarang ayatnya nggak ganti-ganti Pak Ustadz. Itu namanya istiqomah kulhu. Ketika suami orang pulang jam 2 malam karena main judi, suami orang pulang jam 2 malam karena nonton bareng main bola, suami orang pulang karena mabau saku minum sakau, pakai ganja, narkoba, suami ibu masih membangunkan sholat tahajud. Alhamdulillah. Walaupun dia kurus kering, walaupun dia hitam legam, walaupun dia miskin melarat, tapi insya Allah ada kebahagiaan di sana. Tak ada rahmat, tidak ada kesenangan kalau tidak ada sholat di dalamnya. Walaupun hidup
1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya. Ibu-ibu yang belum pernah diajak suaminya sholat, mudah-mudahan nanti malam diajaknya sholat. Suami ibu yang selama ini tidak sholat, berarti selama ini ibu tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan dapat hidayah dia, amin. Dia menonton, ketika ditanya, "Mas, kenapa berubah? Kenapa sekarang jadi sholat?" Aku tersinggung karena dibilang Ustadz babi hutan. Awalnya tersinggung, awalnya sakit hati, awalnya marah, tapi niatnya baik. Niat kita cuman watawasau bil haq watawasau. Hebatnya Bangun Jaya. Anak-anak mendengarkan ceramah. Anak-anak, emak-emak. Kelas berapa, Nak? Kelas 5. Kelas piro? Kelas 6. Iki jenenge sapa? Zakir. Masya Allah. Zakir artinya orang yang ingat. Kalau zakar kemaluan. Ki sapa? Hah? Upin. Iki? Hah? Haidar. Haidar namanya. Haidar tahu artinya? Singa. Dialah singa yang akan menolong agama Allah. Haidar, Haidar, Haidar. Nama lain dari Sayyidina Ali, Haidar. Nanti ibu kalau punya anak kasih namanya Haidar, biar diterkamnya musuh-musuh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama yang bagus. Siapa nama? Haidar. Ini nama kau siapa? Valentino. Valentino itu rambutnya pirang, matanya biru. Iki wes elek. Hitam pesek, pendek. Urip meneh. Ireng. Ayo, aku ireng. Masya Allah. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam bekudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang berapa sekarang? Memang kalau kena panas ini susah ngingat memang. Yang pertama mesti baca Quran. Sing nomor loro mesti zikir and sholawatan. Sing nomor telu mesti sholat berjamaah nang omah tahajud duha. Sing nomor papat silaturahim. Sebenarnya tadi bisa saja dari lapangan, dari tanah, dari pasar, langsung kemari bisa. Tapi kami diajak silaturahim ke rumah Pak Kades dan Bu Kades. Saya heran tadi. Acaranya di mana? Di tanah lapang. Loh, mutar ke belakang. Saya pikir mau maju ke belakang, rupanya masuk ke rumah Pak Kades. Sampai di rumah Pak Kades saya heran, kok nggak ada makanan? Rupanya makanannya di kamar. Setelah saya dengan Pak Ahmad duduk, barulah keluar kelapa muda. Kelapa muda dikasih jeruk nipis, lalu kue-kue, buah-buah. Masya Allah. Pas mau diambil, langsung diajak foto. Masya Allah. Habis kelapa muda itu saya minum satu habis itu langsatnya hampir satu piring habis. Di sini pun juga banyak makanan. Wah, tenan. Kenapa Ustaz nggak ngambil? Nggak ada yang nawarin. Tadi saya nunggu kok orang-orang yang nawar piye iki. Maksudnya kalau sudah diletakkan itu ya mangan aja lah, mangan. Kadang kita silaturahim di rumah orang, ada pisang, ada apel, pas mau dimakan kocok, kaca. Pernah ngalamin seperti itu, Bu? Pernah, saya pernah. Cantik, kaca. Ini memang nggak kaca, cuman ditutup plastik kaca. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustadz banyak betul kritiknya. Maksudnya kalau sudah disuguhkan di Bangun Jaya, itu artinya sudah tanpa dipersilahkan. Itu maksudnya boleh dimakan. Silakan Pak Man, silakan Pak Kelmi, silakan Pak Kiai, silakan Pak pimpinan cabang Ansor,
Silakan. Nah, saya pula yang mempersilakan. Iki jenenge apa? Silaturahim. Silaturahim, silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merapatkan, silatu menyambungkan. Rahim, mohon maaf, rahim itu tempat wadah janin dalam perut. Jadi silaturahim menempelkan perut. Apa itu silaturahim? Saya berasal dari rahim emak saya, ibu berasal dari rahim emak ibu, bapak berasal dari rahim emak bapak. Rahim kita sama atau beda? Beda. Itu keluarga saya itu Pak Ustaz. Gimana hubungan keluarganya? Mak saya dengan mak dia, mak. Tapi rahim kita kalau diurut-urut ke atas berasal dari rahim siji. Rahim siapa? Rahim Hawa, suaminya Adam, bojone Hawa. Kita ini semua berasal dari satu rahim. Silaturahim menyatukan rahim. Akhirnya kita pun bisa bersama. Makanya acara di rumah itu undang tamu tetangga silaturahim. Ustaz Somad besok datang ya. Apa acaranya? Coffee morning. Kopi morning, pagi. Begitu sampai cuman ada kopi. Pas ditanya lontong sayur nasi uduknya mana? Kan acaranya coffee morning. Gak pakai gula lagi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Acara orang barat namanya coffee morning. Acara namanya macam-macam. Acaranya namanya family gathering. Acaranya namanya macam-macam. Sesungguhnya itu adalah silaturahim. Ini sekarang kita kalau mau bertamu ke rumah orang sohibul bait, pilih-pilih. Buka gorden, tengok. Oh, orang biasa, bilang nggak ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anaknya. Bapaknya ada. Kata bapak pesan, kalau kamu yang datang nggak ada orang di rumah. Anak penuh dengan kejujuran. Sekarang orang menerima tamu sesuai dengan derajat tamu. Lihat dulu tamunya. Oh, RT air putih, RW kopi ginseng, DPRD kopi susu, DPR RI kembali air putih. Alhamdulillah kami tidak lagi dibeda-bedakan. Hari ini semuanya hadir, semua dikasih air putih. Mau derajat apa tinggi, mau rendah, semuanya sama. Ibu di bawah minum air putih, kami pun di atas minum air putih. Malah hebat minuman anak kita lagi. Hebatnya Bangun Jaya, tidak ada dibeda-bedakan, derajat manusia sama. Iya, tapi kami dibedakan. Ustaz Somad kok dikasih pentas? Kalau saya di bawah, ibu-ibu di belakang nggak bisa ngelihat. Maka saya dikasih pentas tinggi. Tapi pentas ini bukan untuk kami. Selesai acara kami pulang meninggalkan ini. Ini tidak dibawa ke Pekanbaru. Karpet, Masya Allah, panitia luar biasa. Di bawah hijau, di atas hijau juga. Karpet hijau. Lebih asli yang mana? Asli di bawah atau di atas? Di bawah, asli milik Allah. Ini pinjam, nggak tahu panitia minjam kemana. Di atas banyak bunga-bunganya Pak Ustaz. Jangan cemburu, karena bunga ini nggak ada yang benar, plastik semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya derajat kita sama. Makanya kalau buat rumah itu niatnya nerima tamu. Ini banyak orang sekarang buat rumah niatnya bukan untuk nerima tamu, tapi biar supaya tetangga sakit kepala. Tetangganya pula niatnya tidak betul. Lihat tetangga sebelah bangun rumah, kumat darah tinggi. Niat tetangga sebelah beli mobil, kumat jantung koroner. Lihat tetangga sebelah ganti motor, mendadak mati. Inilah namanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini bukan baiti jannati. Jadi kalau kita buat rumah, tetamu-tamu silakan datang. Buka jangan 24 jam, karena kalau buka 24 jam yang datang maling dan pencuri. Hari ini alhamdulillah aman semua acara kita. Ada TNI, ada Polri, ada saudara-saudara kita dari Banser Ansor, ada semua bapak ibu yang mengamankan.
Ini Bangun Jaya ini negerinya aman atau banyak kerusuhan? Kalau aman, kenapa mesti ada Banser? Kenapa mesti ada TNI? Kenapa mesti ada Polri? Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal-kawal? Ustadz Somad dikawal di Bangun Jaya karena banyak orang yang sayang, dan kalau sudah sayang dia narik-narik, takut tangan Ustadz copot. Itu alasannya, bukan karena Bangun Jaya tidak aman. Orang Bangun Jaya ini baik-baik, betul? Biasanya orang baik nggak ngaku. Insya Allah semuanya baik-baik semuanya, amin. Pandang kamera, itu yang di atas itu kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lah turun, ojo suwi-suwi, keringatan ketiaknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi rumah kita itu menjadi tempat silaturahim. Kalau ada yasinan pindah-pindah rumah laki-laki malam Jumat, yasinan ibu-ibu sore-sore pindah-pindah rumah, bagus. Tapi jangan karena bertamu rumah lalu membanding-bandingkan rumah. Apalagi membanding-bandingkan orang rumah, bahaya. Silaturahim menenangkan. Jangan nanti ngomong begitu sampai ke rumah langsung bisik. Oh, lantainya belum keramik ya. Oh, dindingnya masih itu main piro, itu main 3M ini. Ini rumahnya berapa ini? Oh, 3M ini. 3M itu apa? 3 kali minjam. Kita masuk, kita doakan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala sahibi hadzal bait. Mudah-mudahan rahmat dan Allah tercurah kepada sahibul bait, panjang umurnya, berkah rezekinya, sehat anaknya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Maka insya Allah turunlah rahmat ke rumah tersebut, insya Allah, amin. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, zikir sholawatan. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, silaturahim. Yang terakhir, yang kelima, ojo jangan lupa ndungo, doa. Makanya masuk rumah itu baca doa. Di rumah banyak-banyak berdoa. Kalau pandai kaligrafi tulis doa. Baca doa ke saya orang iso bahasa Arab Pak Ustaz. Doa yang bahasa Arab cuman 4. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habis sing papat iki wis doa pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, jadikanlah istriku solihah, anakku baik-baik, tetanggaku jangan nyantet, suamiku jangan sampai dilarikan pelakor. Doanya begitu. Tapi saya orang iso bahasa Arab Pak Ustaz. Ya wis, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya Allah, iki anak wis pirang-pirang dina bojone kok urung teko. Wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Tapi kalau doanya terkait dengan masalah pribadi jangan kuat-kuat. Takutnya kalau kuat-kuat ditanya kawan sebelah, ya Allah, anakku belum punya jodoh. Ditanya kawan sebelah, umurnya berapa? Kalau doanya sifatnya pribadi dalam hati aja. Kawan sebelah nanya, kau doa apa? Terserah aku lah, banyak kali tanya kau. Doa jangan terlalu umum, jangan pula terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual kebun kelapa sawit 2 hektar, isinya di dalam ada 280 batang sawit. Hasilnya masih lumayan, berseberangan dengan Pak Kades, sebelah kanan Pak anggota DPRD, harga masih nego. Jangan pula terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau.
Bolehkah berdoa menyebutkan nama orang? Boleh. Nabi berdoa menyebutkan nama orang. Allahumma aizzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Dipilih Allah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tak masuk Islam. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal. Namanya Umar bin Hisham. Abu Lahab Abdul Uzza. Makanya keren kalau kenal orang namanya dua. Tadi yang ceramah itu siapa? Ustadz Somad. Oh enggak, yang ceramah bukan Ustadz Somad. Siapa? UAS. Ya bodoh. Ya Allah, jadikanlah Pak Ahmad, Dr. Haji Ahmad MSI Gubernur Riau 2024. Padahal saya mancing aja Pak Ahmad. Oh, ternyata mereka setuju semua. Luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan 5 itu insya Allah rumah kita jadi baiti jannati. Tadi saya mulai tausiah jam 2:30. Sekarang sudah 3:30. 60 menit kita bersama. Tadi karena panas terik saya pikir ini paling-paling jamaah ini kuatnya setengah jam aja ini. Paling-paling setengah jam bubar ini. Ternyata 1 jam saya ngomong, jamaahnya nggak bubar. Saya yang nggak kuat. Orang Bangun Jaya ini betul-betul senang pengajian. Dikasih tenda malah pindah ke depan. Padahal batasannya kan tenda. Pindah ke depan, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sampahnya wakih tenang. Nanti pulang dari sini sampahnya dibawa pulang ya Bu, buang ke tong sampah. Saya tidak ingin nanti orang nanya gimana ceramah Ustadz di Bangun Jaya kemarin. Wah, bawa sampah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini besok-besok rumahnya menjadi rumah yang baiti jannati. Tulis di ruang tamu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi tulis di bawah, nggak boleh numpang. Takutnya kalau nggak dibuat gitu, baiti jannati, datang orang bertamu. Boleh dong nginap di surgamu agak semalam. Surgaku bukan surgamu, pulang ke rumahmu. Kalau rumah itu cuman tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Betul? Kalau rumah itu cuma tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu cuma tempat jalan-jalan, apa beda rumah dengan tempat piknik? Rumah adalah tempat mendatangkan ketenangan. Sekarang orang banyak stres. Di kantor ditekan atasan. Di jalan kena tilang. Pulang ke rumah kena repet istri. Dia mencari ketenangan di mana lagi? Betul Pak? Tengok banyak pengakuan yang kena. Jadi mereka ini pulang ke rumah mau ketenangan, Bu. Kalau dia pulang nggak bawa uang, ibu jangan marah-marah. Ibu cukup katakan, walaupun kau nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa Mas. Kita makan sepiring berdua, tidur beralas koran, tapi jangan lama-lama. Dia jual es krim, pulang dia hujan lebat, diharapkan hari panas, nggak laku. Jangan sedih Mas, nggak apa-apa. Aku bidadari surgamu. Malam ini kita makan es krim. Jangan meledak-ledak, jangan mengamuk-ngamuk. Kalau dia masih pulang ke rumah, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi dia nggak pulang-pulang, mau? Namanya siapa? Bang Toib. Dia masih mau pulang ke rumah, masih baik. Tapi kalau ibu merepet, ibu marah karena dia nggak sholat, bagus apa nggak bagus? Abang kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Mestinya suami yang ngajak istri sholat, betul? Tapi sekarang istri yang repet untuk suaminya sholat. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau orang sampai tidak sholat, besok subuh kalau bapak nggak sholat, ibu jangan lagi merepet, jangan marah, bisikkan aja ke telinganya, la ilaha illallah. Setuju? Besok subuh nggak usah marah-marah lagi. Mas kenapa nggak sholat? Nanti kalau nggak sholat mati. Nah nggak, diam aja. Besok bisik la ilaha. Oh iki pesan dari Ustaz. Kalau dia marah sama ibu, bayangkan ibu-ibu ramai datang. Ini datangnya dari jam berapa tadi Bu? Dari jam 1. Sarapannya, makan siangnya, masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan. Yang sakit-sakit jangan khawatir, ambulan sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Bunga-bunganya selamat datang dari Donat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau dicari kekurangannya nggak ada, foto Pak Ahmad turun ke bawah. Ini mungkin karena belum dilantik jadi gubernur. Nanti kalau jadi naik ke atas. Tabligh Akbar Ustadz Prof Haji Abdul Somad LCMA dengan tema Baiti Jannati, lengkap sama gambar rumahnya. Yang kurang pohon sawitnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Somad. Apa judulnya? Baiti Jannati. Berapa syaratnya? 5 kata dia. Apa yang 5? Embuh. Yang 5 itu ada, tapi aku nggak ingat. Cara ngingatnya gimana? Tonton aja channel dia, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan anak kita anak soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, suaminya soleh, istrinya solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, segala yang diniatkan sampai ke tujuan, yang musafir-musafir sampai ke rumah pulang dengan selamat, sawit-sawitnya naik, harga pupuk turun, brondol-brondol nggak dicuri orang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.